Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas pasca Prabowo dan Gibran ini dinyatakan menang oleh KPU dan juga hasil sengketa Pilpres di MK juga begitu, bahwa Prabowo dan Gibran ini menang dalam pemilu 2024. Ini mulai ada gelombang lagi di mana pihak PDIP mengajukan gugatan ke PT UN terkait keabsahan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Apakah yang dilakukan KPU itu sah atau melanggar hukum? Itu yang akan diuji dari pihak PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita simak video yang satu ini. Kami tidak kaitan dengan Bawaslu karena kami tidak mau minta disidangkan tentang proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK. Kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PT UN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga di pers atau di sidang. Nah, TUN akan memutuskan apakah betul bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi proses penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Di permohonan kami untuk tidak dilantik. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang disampaikan oleh pihak PDIP yang melakukan gugatan ke PT UN terkait melanggar hukum atau tidak KPU, di mana KPU itu menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena ada gugatan di MK dan itu kan diputuskan oleh pamannya Anwar Usman, dan itu akhirnya membawa Gibran menjadi calon wakil. Tetapi di KPU itu kan ada aturan, di mana aturan itu belum ada perubahan, bahwa calon wakil presiden tetap di usia 40 tahun. Itu belum ada perubahan. Tetapi pihak KPU sudah menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini kan ada masalah di sana. Nah inilah teman yang digugat oleh pihak PDIP ke PT UN. Dan nanti teman, jika itu dikabulkan, bisa mungkin MPR tidak melantik Gibran, tetapi hanya melantik Prabowo Subianto. Karena yang dipersoalkan, yang digugat di PT UN itu adalah statusnya Gibran berhubungan dengan KPU, di mana KPU itu meloloskan Gibran. Nah itulah kira-kira teman gambarannya terkait gugatan pihak PDIP ke PT UN. Dan akibatnya teman, kalau misalkan nanti diterima gugatan yang dilakukan oleh pihak PDIP, maka Gibran tidak bisa dilantik menjadi calon wakil presiden. Dan saya pikir teman, ini akan memberikan pelajaran penting bagi warga masyarakat Indonesia. Jangan coba-coba untuk melanggar hukum atau melangkahi hukum atau merekayasa hukum. Jadi pesan yang kita tangkap dari PDIP begitu. Tapi ada satu hal yang cukup menarik teman, terkait kader PDIP juga yang kemarin itu melakukan upaya supaya ada hak angket di DPR. Dan ternyata ini juga masih bergulir wacana tersebut. Apakah hak angket nanti akan bisa dilaksanakan tidak? Ini semua tergantung di pihak DPR. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pernyataan dari Masinton Pasaribu, kader dari PDIP. Nah ketika ada kekuasaan yang ingin mencoba mengutak-atik, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, ya, apakah itu dia masih memiliki semangat reformasi dan demokrasi? Tidak. Apakah layak kita dukung? Tidak. Dia adalah musuh bagi saya, yang saya sudah meyakini sejak 2022 saya sudah nggak percaya. Sejak 2021 di akhir-akhir itu saya sudah nggak percaya sebenarnya terhadap presiden hari ini. Walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden,
Tapi sikap saya itu menolak, dan saya tidak percaya karena mereproduksi kepalsuan dan kebohongan. Itu tadi kalau Bung Peri bilang, kecurangan apa lagi yang kau dustakan, kan itu kan. Dan sekarang dusta apa lagi yang kau tambahkan. Hari ini kita ya terang benderang, bangsa ini hari ini ya, kita bisa selamat itu kalau anak-anak muda bergerak. Bangsa ini kita bisa menemukan momentum reformasi dan demokrasi kita bukan melalui MK, bukan melalui pemilu, tapi melalui gerakan teman-teman anak muda, melalui gerakan teman-teman kampus. Nah, menurut saya apapun itu teman-teman harus kerjakan terus. Kepeloporan itu dimulai dari elemen-elemen kecil. Teman-teman sebagai anak-anak muda yang sadar bergerak, jangan kecil hati kalau yang lainnya ternyata lebih asik joget-joget atau lebih asik masa bodoh dan politik. Tapi percayalah, kepeloporan itu berangkat dari yang kecil-kecil asal teman-teman konsisten. Karena moral force bangsa ini ada di kekuatan anak-anak muda, Pak. Sejarah bangsa kita sudah menjelaskan itu. Jangan berharap ada kekuatan moral buat bangsa ini dari elit-elit politik, apalagi pejabat-pejabat atau yang hakim-hakim yang disebut ada di MK yang disebut mulia dan terhormat itu. Kecilkan sedikit ininya kalau kita mau berharap ke sana. Kalau mau dikatakan jangan pernah berharap, ya, kalau saya begitu. Artinya apa? Karena memang kekuatan moral buat bangsa ini ada di anak-anak muda, ada di teman-teman. Apakah teman-teman bisa berharap sama saya, sama Pak Abraham, atau yang lain? Yang jangan, nah, gitu loh. Motornya itu harus teman-teman. Bahwa kita menjadi bagian dari pergerakan teman-teman yang semangatnya sama, iya. Tapi motornya itu harus teman-teman. Teman-teman harus menjadi bagian dari, bukan sekedar anak sejarah, harus menjadi anak sejarah, tapi bukan sekedar menjadi anak sejarah, harus menciptakan sejarah. Sejarah apa? Perubahan bangsa ini. Hari ini persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan lewat gerakan jalanan teman-teman mahasiswa. Benar saya katakan. Apakah ini provokasi? Iya, kita harus memprovokasi semangat kita untuk melakukan perubahan dan kebenaran itu. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu, kader PDIP yang tetap menggelorakan perubahan agar Indonesia menjadi lebih baik. Sama halnya yang kemarin disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi calon presiden dari koalisi PKB, PKS, dan Nasdem, menyuarakan perubahan. Kali ini datang dari PDIP yang juga menyuarakan perubahan, menyuarakan bagaimana tata kelola pemerintahan itu dikelola secara profesional, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma aturan atau kode etik seperti yang kita lihat hari-hari ini. DMK kemarin melakukan pelanggaran kode etik yang cukup parah menurut saya, di mana ada perubahan syarat calon wakil presiden dan presiden, akhirnya meloloskan Gibran menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Jadi kalau kita kait-kaitkan teman, ini berhubungan teman antara kemauan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, akhirnya ada perubahan aturan di MK mengenai syarat calon wakil presiden dan presiden. Jadi kalau kita kaitkan, ini saling berhubungan. Apalagi Pak Anwar Usman itu adalah pamannya dari Gibran. Nah, inilah teman yang perlu adanya perubahan di tanah air. Maka yang disuarakan oleh Masinton dan teman-teman itu ada benarnya, agar Indonesia itu on the track kepemimpinannya, tidak melanggar aturan, tidak melanggar kode etik. Seperti yang di KPU juga ada pelanggaran kode etik dari ketua KPU-nya beberapa kali teman ya, dan itu tidak ada tindakan tegas. Nah, itu dimulai dari hari ini teman, yang diupayakan oleh kader PDIP menggugat di PT UN mengenai KPU, apakah pencalonan Gibran itu sah atau tidak, apakah ada pelanggaran hukum di sana. Nah, itu diproses di PT UN. Kemudian kalau kita lihat perkembangan pada hari ini masalah hak angket, apakah hak angket ini bisa jalan atau tidak. Nah, kita tinggal menunggu prosesnya ke depan.
Tapi yang penting kita berusaha, karena usaha itu adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang terutama adalah Indonesia menjadi lebih baik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.